Sahabat mahasiswa, di closing pertemuan perkuliahan kita pada hari ini tentang media pembelajaran dan pengembangannya. Yang perlu kita ketahui bahwa posisi media pembelajaran di dalam proses kegiatan belajar mengajar dan perannya, bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar pada intinya dapat membangkitkan minat dan keinginan peserta didik yang baru. Dengannya akan membangkitkan motivasi dan mampu memberikan sebuah rangsangan di dalam kegiatan belajar, dan bahkan pada tingkat yang lebih tinggi akan membawa pengaruh psikologis bagi peserta didik itu sendiri. Inilah posisi dan peran akan pentingnya media pembelajaran di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, prinsip yang menjadi bagian integral media pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan di dalam pencapaian hasil belajar. Mengapa demikian? Karena media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa media pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri, tapi saling terkait, saling berhubungan antara komponen satu dengan komponen yang lain dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Itulah kenapa media pembelajaran pada prinsipnya merupakan satu bagian integral di dalam pencapaian hasil belajar. Sahabatku, para mahasiswa yang berbahagia, pentingnya kita belajar dan mengembangkan media pembelajaran di dalam setiap aktivitas kegiatan. Bahwa media pembelajaran ini biasanya digunakan di sekolah dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mengapa demikian? Supaya proses belajar mengajar lebih seru, lebih menarik, lebih interaktif, sehingga peserta didik dan pendidik dalam hal ini dapat sama-sama mencoba tips penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang akan mampu menarik antusiasme peserta didik. Misalnya koran digital ini bisa dipergunakan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemudian ada juga papan atau buku interaktif Google Classroom yang saat ini kita coba, kita pakai, kita gunakan untuk aneka kegiatan dan keperluan pembelajaran. Dan kita juga bisa menggunakan aneka aplikasi edukasi yang berbasis teknologi. Para mahasiswa, guru yang mengajar menggunakan media pembelajaran dengan guru yang mengajar tanpa mempergunakan media pembelajaran. Menurut Anda bagaimana coba? Dalam konteks ini, guru yang menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat peserta didik, serta dapat memunculkan sebuah keinginan yang baru. Dengannya akan membangkitkan motivasi dan mampu memberikan rangsangan dalam kegiatan belajar dan mengajar, dan bahkan akan membawa pengaruh-pengaruh psikologis yang akan membuat
kemajuan peserta didik, membuat peserta didik bersemangat di dalam belajar. Itulah guru yang ketika mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya, guru yang mengajar tidak menggunakan media pembelajaran maka akan menyebabkan turunnya kualitas pembelajaran yang akan berujung pada menurunnya kualitas pendidikan, bahkan menurunnya hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, media pembelajaran tidak hanya cukup dilihat dari segi kecanggihannya, tetapi kita bisa melihat dari fungsi dan perannya di dalam proses pembelajaran. Mengapa demikian? Pendapat yang paling mendasar untuk mengatasi hal ini bahwa kita memahami apa manfaat dari media pembelajaran itu sendiri. Dengannya akan menjadi penting bagi guru untuk menentukan apakah harus atau tidak untuk menggunakan media pembelajaran di dalam meningkatkan hasil belajar. Meski secara umum manfaat media pembelajaran adalah untuk membantu meningkatkan daya tarik serta memperlancar interaksi antara guru dengan peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Idealnya memang semakin canggih media pembelajaran maka akan semakin baik dan semakin tinggi hasil belajar. Namun perlu juga diperhatikan ada faktor lain yang harus diperhatikan, misalnya skill guru itu sendiri di dalam memanfaatkan dan menggunakan media pembelajaran mampu atau tidak. Selanjutnya, tersedia atau tidaknya sarana prasarana yang ada di sekolah. Termasuk yang mendasar adalah adakah kemauan, adakah kesadaran peserta didik, adakah kolaborasi dan kerjasama wali murid akan pentingnya sebuah media pembelajaran. Yang selanjutnya, untuk mensikapi adanya media pembelajaran di sekolah, apa yang seharusnya dilakukan oleh guru? Yang harus diperhatikan oleh guru dalam memanfaatkan media pembelajaran yang tepat adalah yang pertama, media pembelajaran yang disediakan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kedua, kita harus memperhatikan karakteristik media yang akan digunakan sesuai dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan untuk mendukung isi dan bahan pelajaran. Yang keempat, media mudah didapatkan atau diperoleh. Kemudian kemudahan di dalam pengaksesan media itu sendiri. Bahkan penggunaan media tidak memakan waktu yang lama. Dan ketujuh, kesesuaian antara media pembelajaran dengan cara berpikir peserta didik. Contoh sumber belajar seperti apa yang dapat dijadikan sebagai rujukan belajar bagi peserta didik? Sumber-sumber belajar yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam peningkatan hasil belajar bagi peserta didik adalah bisa berbentuk pesan, informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa berupa orang, misalnya guru, instruktur, peserta didik, ahli pendidikan, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bisa berupa materi atau bahan, misalnya buku, transparasi, film, slides, dan lain sebagainya. Sobat mahasiswa, dalam pengembangan media pembelajaran, guru perlu memulai dari tahapan-tahapan perencanaan. Ini kenapa? Dalam pembuatan media pembelajaran, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan media pembelajaran adalah: pertama, perhatikan tujuan pembelajaran. Kemudian kedua, keefektifan media. Ketiga, kemampuan peserta didik. Keempat, ketersediaan sarana dan prasarana.
kelima kualitas media, keenam biaya, ketujuh fleksibilitas, dan yang kedelapan kemampuan menggunakannya, serta yang terakhir alokasi waktu yang tersedia. Mengapa tahapan pelaksanaan pembuatan media pembelajaran merupakan tahapan penentu di dalam mengembangkan media pembelajaran? Tahapan itu sering disebut dengan sintaks atau langkah-langkah. Karena perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah-langkah pelaksanaan dalam rancangan media pengajaran atau pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Kedua, mengklasifikasikan tujuan berdasarkan domain atau tipe belajar. Yang ketiga, memilih peristiwa-peristiwa pengajaran yang akan berlangsung. Yang keempat, menentukan tipe yang menarik atau yang merangsang bagi peserta didik untuk tiap peristiwa. Dan yang terakhir, mendaftarkan media yang dapat digunakan pada setiap peristiwa di dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dan selanjutnya, mengapa sangat dibutuhkan tahapan evaluasi dalam pengembangan media pengajaran dan sumber belajar? Untuk memahami ini, setidaknya ada 4 tahapan yang harus kita pahami di dalam pengembangan media pembelajaran dan sumber belajar. Di antaranya adalah evaluasi formatif atau sumatif, yaitu yang pertama review terhadap materi, yang kedua evaluasi one by one atau satu persatu, yaitu evaluasi yang diperuntukkan untuk individu. Kemudian evaluasi kelompok kecil, yaitu evaluasi yang dilakukan melalui kelompok, misalnya dengan presentasi kelompok, kerjasama kelompok. Dan yang selanjutnya adalah uji coba lapangan atau field test atau percobaan. Sobat mahasiswa, itulah review atau closing pertemuan perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat berlibur, selamat belajar, selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir tengah semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.